Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 2 ayat 34 demikian. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Saudara-saudara sekalian, salib Kristus menyatakan siapa kita yang sebenarnya di hadapan Allah. Orang berdosa yang berada di bawah murka Allah dan tidak dapat menolong diri sendiri. Sekaligus juga menuntut kita untuk mengambil keputusan, menerima atau menolak Dia sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Tidak bisa setengah-setengah. Tidak mengambil keputusan sama dengan menolak. Dan apapun keputusan kita, ada konsekuensi logisnya. Kalimat anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang, berbicara mengenai konsekuensi logis tersebut. Artinya, Allah tidak perlu secara aktif menjatuhkan atau mengangkat siapapun, tetapi sikap kita terhadap salib itu sendiri yang menentukan di mana posisi kita. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya, bagi semua orang berdosa, konsekuensinya sudah jelas, yaitu maut. Maut yang dimaksud di sini bukan sekedar kematian jasmani, melainkan hukuman kekal. Sebaliknya, orang yang menerima Kristus mendapat hidup yang kekal. Artinya, kita yang sudah mati di dalam dosa dihidupkan kembali dan melalui proses seumur hidup, gambar Allah yang sudah rusak total itu dipulihkan kembali dan pada saatnya kemuliaan yang sudah hilang karena sejak lahir kita adalah orang berdosa dikembalikan menjadi kesaksian yang bisa dilihat sehingga banyak orang menjadi percaya. Saudara, karena keharusan untuk memilih dengan tegas itu, maka salib Kristus juga menimbulkan perbantahan di antara mereka yang menerima dan menolak Dia. Orang yang tadinya dekat bisa menjadi musuh, sebab orang yang menolak Dia pasti juga menolak mereka yang menerima Dia. Meskipun demikian, orang percaya harus tetap mengasihi, bahkan memandang mereka lebih sebagai orang yang membutuhkan belas kasihan dan bukan musuh. Itulah juga yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salibnya, Dia berdoa bagi mereka yang menolaknya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, apakah hari ini ada orang yang membenci saudara karena saudara adalah orang percaya? Mari kita melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengasihi, mengampuni, dan mendoakan, serta berbuat baik kepada mereka. Maka suatu saat kita akan bersyukur melihat pekerjaan Tuhan melampaui apa yang bisa kita pikir dan harapkan. Amin.